Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi masih bersama saya Dudun teman-teman ya, dan sudah pastinya di channelnya Dudun Aslam. Nah, sudah pastinya di channel ini saya akan sedikit banyaknya bercerita tentang masalah pencernaan atau lambung ya. Sesuai dengan pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Pastinya juga bukan versi dokter karena saya juga bukan ahli ini itu, dan saya juga bukan dokter juga teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan banyak sekali keterbatasannya. Jadi saya di sini hanya cuma sekedar membagikan pengalaman pribadi saya dan apa saja yang saya lakukan. Nah, tentunya ya jawabannya sesuai dengan pengetahuan saya teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan menyumpahin kalian dulu nih ya, biar kalian tuh cepat sembuh ya, dimanapun kalian yang menyaksikan video ini. Saya doakan ya kalian tuh cepat sembuh teman-teman ya, tetap semangat ya. Jadi untuk pembahasan untuk hari ini kita akan membahas lebih ke yang sering katanya nih ya teman-teman, banyak yang suka merasakan sering kebas, sering sakit di tangan, kadang sering kesemutan, sering kedat-kedut kan di tubuhnya. Nah, itu semua tuh hal yang sangat-sangat wajar teman-teman ya. Kenapa? Ya namanya juga lambungnya lagi bermasalah, lagi error, lagi tidak normal. Jadi apa yang kalian rasakan tuh itu hal yang sangat lumrah teman-teman. Tapi itu makanya kenapa banyak yang suka sering tetap aja ya, ketika waktunya maksudnya lagi sensasinya datang mah tetap aja teman-teman ya. Saya juga merasakan rasa tidak nyaman itu ya, rasa ketakutan itu tuh timbul lagi ya kan, kadang nyolek-nyolek lagi ya kan, rasa ketakutannya, rasa cemasnya, rasa was-wasnya, dan apapun itu yang dirasakan kadang suka bergerombolan teman-teman ya. Jadi ya samalah intinya mah ya, maksudnya yang kalian rasakan sekarang sama saya pernah melewatinya ya. Jadi antisipasinya seperti apa ya, biasanya ya yang saya lakukan ketika kebas ya, biasanya kan dingin tuh ya, yang suasana yang dingin tuh sangat-sangat tidak nyaman ya. Pernah saya juga maksudnya pernahlah merasakan yang sangat sensitif, makanya kenapa sering pakai jaket ya kan, karena sering merasakan apa ya, dibilang yaitu yang tadi dibilang kebas ya kan, sering kesemutan karena satu kitanya juga kan terlalu kebanyakan rebahan teman-teman ya. Sama makanya kenapa badan tuh pegal-pegal, rata-rata itu tuh terlalu kebanyakan rebahan, jadi aktivitas kurang teman-teman ya. Makanya teman-teman harus dipaksain ya aktivitas seperti biasa aja teman-teman ya, seperti halnya yang normal, tapi ya tentunya dengan dibatasi lah teman-teman ya, jangan terlalu berlebihan juga karena masih fisiknya kita juga kan lagi masih terbatas lah ya untuk stamina nya. Makanya tapi ya saran saya itu teman-teman ya, aktivitas lah maksudnya seperti biasa aja, kita kayak misalkan keluar lah, walaupun jangan terlalu jauh-jauh juga ya kan, maksudnya di lingkungan rumah aja, yang penting ada gerak lah, jangan rebahan mulu, karena ketika rebahan ya wajar lah otot-ototnya pada kaku ya, makanya pada pegal, akhirnya kan pikirannya kesono kesini lagi ya kan, sama lah ya. Tapi gini teman-teman, untuk teman-teman tuh biar lebih cepat lagi nih, jangan sampai kayak saya nih kelama-lamaan gitu ya kan. Nah, untuk lama enggaknya sih itu versi kalian juga ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih ya, untuk benar-benar menormalkan lagi semuanya ya sekitar setahun lah teman-teman ya, lebih malah. Jadi untuk yang paling lama justru malah psikis teman-teman ya, kalau saya pribadi teman-teman ya. Nah makanya teman-teman tuh biar cepet sembuhnya gitu, jadi jangan sampai lama-lama lah ya kan, biar kalian beraktivitas seperti biasa lagi tanpa banyak drama. Nah itu teman-teman kenapa ya saya juga maksudnya berusaha gitu, maksudnya bikin video seperti ini biar teman-teman tuh
terbantu untuk pemikirannya, agar teman-teman tuh pemikiran lebih bagus lagi lah, lebih ke positif teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sudah pasti bakalan sembuh normal lagi teman-teman. Yang penting disiplin, konsisten lah ya. Maksudnya ketika kita menjalankan gaya hidup sehatnya, ayo segala sesuatunya harus dipaksain teman-teman ya. Karena ya kita jadinya namanya kelamaan akhirnya kan tubuhnya juga kan, fisiknya, mentalnya tuh lagi down, lagi drop teman-teman. Makanya harus dilatih lagi ya. Kalau misalkan kalian rebahan mulu, mau sampai kapan? Ayo, kalian kan pengen cepet sembuh ya kan? Ayo, support lah dari sekarang diri kalian ya, untuk berubah gaya hidup sehatnya teman-teman. Jadi nggak harus selalu obat-obatan ya. Jadi nggak harus selalu obat-obatan, saya ingatkan lagi. Tapi kalau misalkan kalian tuh misalkan nih sudah berobat, ya sudahlah. Kalau misalkan dikasih obat ya udah minum aja, nggak usah diambil pusing juga temen ya. Karena kan dokter juga pastinya ngasih resep, ngasih obat tuh sudah dengan prosedurnya ya kan. Jadi nggak usah diambil pusing juga. Nah, kembali lagi untuk pembahasan cara antisipasi untuk menangani pegal-pegal, yaitu sering digerak-gerakkan teman-teman. Saya biasanya melakukan itu gerakan yoga teman-teman ya, olahraga yoga. Kenapa? Olahraga yoga tuh nggak kelihatan yang gimana gitu, gerakannya sih terlihat simpel tapi manfaatnya banyak teman-teman. Jadi bukan gerak yang kayak lari-lari lah ya kan, kayak gerak yang gimana. Kalau gerakan yoga tuh kalian bisa lihat dah di YouTube ya. Gerakannya tuh terlihat simpel, kalian bisa melakukan lagi sambil duduk, sambil tiduran, tapi itu manfaatnya banyak teman-teman ya. Itu mampu untuk meregangkan, untuk melemaskan otot-otot kita yang kaku. Jadi teman-teman, ayo coba paksain teman-teman, coba paksain, harus banyak mencoba sesuatu demi untuk kesehatan ya teman-teman ya. Apalagi untuk misalkan untuk kayak kesehat inilah kayak olahraga gitu kan. Makanya saya ya salah satunya ini menyarankan ayo coba olahraga yoga teman-teman ya. Makanya misalkan untuk pegal di leher kita regangkan ya kan, nanti sambil lihat tutorialnya untuk lebih detailnya lagi. Kalau untuk tutorialnya di sini saya juga kan bukan ahli olahraga yoga juga teman-teman ya, tapi ya gitu, waktu lagi parah-parahnya ya saya sering melakukan peregangan-peregangan seperti itu teman-teman. Karena iya teman-teman juga merasakan lah ya kan, kenapa banyak pegal ya kan, di leher lah, di pundak, di tangan, di kaki, makanya di pinggang nih kadang suka kepikiran, wah jangan-jangan nih saraf kejepit nih. Sama teman-teman saya juga sempat terpikirkan seperti itu, tapi setelah saya konsisten, maksudnya stabil lah ya untuk merubah gaya hidup sehatnya, alhamdulillah teman-teman ya, rasa sakit itu perlahan mulai hilang tanpa diapa-apain teman-teman. Maksudnya tanpa diurut lah ya, tanpa di apa. Tapi kalau misalkan nih teman-teman ya emang pengen diurut ya silahkan, sah saya teman-teman ya, lumayan lah membantu ya. Karena saya juga kan sebagai tukang urut juga teman-teman ya, tukang urut panggilan ya. Nah makanya jadi teman-teman juga harus semangat lah ya. Jadi itulah salah satu tipsnya teman-teman ya, melakukan olahraga yoga ya untuk otot-otot yang sering kaku, sering kebas ya. Itu hal wajar teman-teman ya, namanya kita lagi bermasalah, apalagi nih namanya sakit lambung tuh ya. Karena saya suka sering sharing gitu ya, masuk ngobrol sama teman-teman yang pernah sakit, makanya tuh biasanya tuh terlalu sedikit teman-teman ya. Jadi terlalu sedikit, dan terus minumnya juga nih banyak banget kurang teman-teman. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya untuk air mineral itu sering banyak tidak terpenuhi ya. Ini berdasarkan saya sering ngobrol teman-teman ya sama yang penderita asam lambung ya, namanya juga saya ngurut teman-teman ya. Jadi banyak juga ya. Jadi yang awalnya emang mereka tuh pada pegal badannya emang dari salah satunya perencanaannya lagi bermasalah ya kan, makanya banyak yang dirasain ya, dari mulai pegal, kelayangan, pusing, begah
yang kadang suka kedut-kedutan, kadang mata penglihatannya blur, kadang kayak ada gimana gitu, kayak cahaya gitu. Itu semua tuh hal yang wajar, lumrah ya. Hampir semua penderita asam lambung dan saya tipe psikosomatis tuh merasakannya teman-teman. Jadi teman-teman juga ayo semangat ya, saya juga bisa pulih kembali dan teman-teman juga pasti bakalan pulih teman-teman. Nah untuk misalkan kayak kayak apa, krim-krim penghangat ya, misalnya kayak press care lah, kayak pokoknya buat menghangatkan tubuh kayak balsem gitu ya, emang saya juga pakai juga teman-teman ya. Lumayan aja sih untuk ada ketenangan lah, maksudnya enakan aja gitu otot-ototnya ketika dibalur dengan yang hangat-hangat. Nah makanya teman-teman juga ya sama lah ya kan, teman-teman juga pastilah gak jauh dari yang kayak press care lah ya kan, kayak krim-krim yang buat menghangatkan lah, sama teman-teman saya juga. Cuman ya gitu, harus selalu semangat ya, jangan pantang mundur ya, karena nanti juga kalian tuh akan ada masanya tuh kayak frustasi gitu. Nah jadi jangan frustasi teman-teman ya, walaupun misalkan merasa ini kok udah melakukan gaya hidup sehatnya ya, udah melakukan ini itu kok nggak ada perubahan ya kan. Apalagi untuk di kelayangan tuh lumayan lama juga saya itu kelayangan ya, itu bikin drop ya, bikin drop dari segi mental juga teman-teman ya. Kok saya udah melakukan ini itu, udah makannya udah dijaga lah kan, udah jam makannya ya kan, jenis makanannya, kok masih aja kelayangannya timbul. Itu hal yang sangat wajar, perlu dipahami ya, perlu sedikit kerjasamanya dengan badan kalian. Jadi ya sama teman-teman ya, saya juga merasakannya lah itu yang namanya kelayangan ya kan, lama juga. Nah kenapa, nah ini makanya dia adanya video-video seperti ini tuh, yaitu untuk biar kalian tuh semangat teman-teman ya. Makanya kalau ketika kalian sudah di titik yang ya terbilang frustasi gitu, ayolah kunjungilah video-video seperti ini teman-teman, tapi di YouTube teman-teman ya. Ayolah percayalah, ini video-video seperti ini kadang terlihat sepele lah teman-teman ya, tapi justru kadang bisa menenangkan lah sedikit mah ya, lumayan aja gitu kan, biar nggak terlalu pikirannya kesono kesini. Ini video-video seperti ini tuh lumayan lah, jadi agar kalian tuh bisa jadikan patokan juga teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung GERD dan saya tipe psikosomatis tuh bakalan normal lagi. Yang penting ayo disiplin, konsisten lah ya dalam menjalankannya. Nah untuk teman-teman misalkan nih, untuk pegal-pegalnya misalkan pengen diurut ya urut aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan kita lagi ada rezeki udah urut aja, lumayan lah ngebantu ya kan, sambil kita ngobrol kan apa keluhannya, gak apa-apa, justru biar kitanya kan nyaman ya kan. Tapi kan nggak semua keuangan kita tuh sama teman-teman ya, jadi makanya teman-teman nih, untuk yang lagi galau lah, udah mulai udah mah fisiknya seperti itu ya kan, ditambah lagi dengan ya keuangannya, saya juga pernah merasakan di posisi itu teman-teman. Tapi dengan keyakinan yang tinggi dan konsisten ya alhamdulillah teman-teman ya, nggak harus dengan obat-obatan tuh ternyata bisa normal ya. Tapi untuk versi saya pernah menerapkan dengan tidak mengkonsumsi obat-obatan, pernah ya teman-teman. Tapi ya, saya juga pernah maksudnya konsumsi obat-obatan, jadinya kalau di video saya ya dibilang balance lah, seimbang bisa lah seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya pernah mempraktekkan nggak minum obat selama hampir sebulan lebih lah ya, alhamdulillah banyak banget perubahannya. Yang penting ya itu gaya hidup sehatnya teman-teman ya, kayak misalkan olahraga, berjemurnya saya berusaha stabil gitu. Tapi ya kan namanya menderita asam lambung, saya juga pernah mengalaminya
paling ya itu gak pedean ya kan, malesnya itu luar biasa ya. Itu harus kalian ya dibilang bukan dilawan sih, jadi diimbangi aja teman-teman ya, ngapain dilawan ya kan. Oke teman-teman ya, saya akhiri dulu video ini, nanti saya akan lanjutkan dengan video yang lainnya, dan sudah pastinya di sini juga akan bisa lebih seru lagi teman-teman ya, karena pastinya juga saya akan menjawab dari beberapa teman-teman ya, maksudnya biar kalian cepat sembuh, tujuannya seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.